Riwayat harusnya lebih keras lagi jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala ikhwanihi nabiyyin wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Amin. Amin. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Amma ba'du. Biasanya kalau setelah amin selesai doa, bubar acaranya. Ibu-ibu saya doakan baik, gak ada yang aminin. Bu, kenapa bu? Kalau saya doakan mudah-mudahan istri-istrinya bapak-bapak yang hadir di sini berkah. Berkah itu dalam bahasa Arab artinya ziyadah, tambah. Kalau saya mengatakan istri-istrinya berkah, berarti istri-istrinya amin apa amin? Amin apa amin? Udah kagum bilang amin tadi. Para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para hujjah, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Ulil Albab, pengasuh pondok pesantren Ulul Albab, Ketua PCNU Kabupaten Bulungan, yang sama-sama juga kita hormati Ketua MWC NU Tanjung Palas Utara, juga yang sama-sama kita hormati Takmir Masjid Al-Muhajirin, Bapak Kepala Desa ataupun yang mewakili aparat kepolisian, ibu-ibu muslimat NU yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sengaja memang tidak saya sebutkan namanya karena memang saya tidak tahu namanya polisi yang saya sebutkan, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada para kiai, para sesepuh yang ada di daerah Desa Panca Agung. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang cerah ini kita sama-sama hadir untuk merayakan peringatan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu peringatan yang Allah berikan kepada manusia yang besar, diberikan oleh Allah yang maha besar. Di antara salah satu mukjizat yang besar, yaitu mukjizat Isra dan tidak ada di muka bumi ini yang derajatnya lebih besar daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Presiden kecil, itu nama betul. Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT,
Suami ibu-ibu apanya Bu Indonesia? Hati-hati juga. Memang tidak ada yang lebih mulia dan lebih agung daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khusus bagi baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi sebelum Nabi Muhammad yang pernah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Adalah Nabi Idris yang pernah ke langit. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan beliau Nabi Idris pernah diangkat oleh Allah ke langit, tapi beliau tidak pernah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Adalah Nabi Sulaiman alaihi salam yang diberikan oleh Allah mukjizat, bisa menyuruh angin untuk terbang sebegitu cepatnya. Dalam waktu yang singkat, dia suruh angin yang kencang membawa dia pergi kemanapun dia ingin. Itu pun juga bukan merupakan mukjizat Isra dan Mi'raj. Adalah Nabi Isa alaihi salam yang sampai sekarang berada di langit kedua pun juga tidak pernah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Hanya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan mukjizat Isra dan bersyukurlah kita menjadi umat dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kemuliaan Rasulullah, kita umatnya menjadi umat yang paling mulia. Senang apa senang Bu? Senang apa senang Bu? Syukur apa syukur? Kita nanti di surga umat Nabi Muhammad menjadi umat yang paling besar jumlahnya di dalam surga. Senang apa senang? Senang apa senang? Dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa, itu berapa jumlah umatnya? Banyak sekali. Kalau jumlah nabinya disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban 124.000 nabi. Berapa umatnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau jumlah nabinya 124.000 nabi, berapa umatnya? Ustaznya juga nggak ada yang tahu. Penceramahnya pun juga nggak ada yang tahu. Tapi karena begitu banyaknya nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala, maka umat dari para nabi pun juga banyak. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling banyak. Di dalam surga ada 120 saf. 80 saf diisi oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti 2/3 penduduk surga itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita kalau orang awam ditanya, Bu, saya jauh-jauh dari Jakarta, suaranya pun juga sudah habis. Saya itu sebelum di Jakarta ada kegiatan pelatihan dari milenial 2 hari. Kemudian setelah itu ke Tarakan. Itu pun juga sudah merasa gak nyaman suara saya. Makanya nanti kalau seandainya di tengah-tengah saya ceramah suaranya hilang, mohon dimaklumi. Jadi penduduk surga itu mayoritas adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita yang awam ini ditanya, siapakah umat Nabi Muhammad yang selamat? Maka jawabnya adalah yang mayoritas. Apa Bu? Yang mayoritas. Yang mayoritas di dunia ini adalah Ahlus Sunnah wal, dan mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia adalah Nahdlatul
maka bersyukurlah kita menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Karena kita ingin berharap doa dan berkah dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau mengatakan, sapa wonge sing gelem ngurusi NU tak anggap santriku, lan tak gunakno husnul khotimah sak keturunani. Amin. Paham apa paham? Paham. Adik-adik paham apa paham? Saya ceramah pakai bahasa Jawa aja berarti. Dan terus ibu-ibu kalian bapak-bapak, Isra dan Mi'raj itu pakai bahasa Jawa ya. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu mendoakan kita yang ngurusin NU Nahdlatul Ulama. Siapa saja yang mau ngurusin Nahdlatul Ulama, maka itu akan menjadi santri beliau. Dan siapa saja yang menjadi santrinya, didoakan husnul khotimah dia dan keturunannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kali sampean, kalau kemudian ditanya siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, kalau di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Dan dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat banyak dalil tentang amaliyah Nahdlatul Ulama. Kalau kali sampean biasanya tahlilan apa khotam? Tahlilan, khotiban, manakiban, tibaan, maulidan, pikepan, sahbanan, apa juga. Makanya kalau orang itu ikut Nahdlatul Ulama, alhamdulillah badannya sehat-sehat, gemuk-gemuk. Karena di samping dapat berkahnya para ulama, dapat tuh sudah pada habis berkahnya. Nanti kalau keluar dapat lagi, apa nggak gemuk itu? Orang kita ya kalau Nahdlatul Ulama, kita sakit saja, ada di antara jamaah kita yang sakit, ustaznya diundang. Betul apa betul? Pak Ustaz, keluarga saya sakit, mohon didoakan. Keluarganya sakit, mohon didoakan. Pak Ustaznya doakan. Pulangnya Pak Ustaz ini gak mungkin pulang tangan kosong. Betul apa betul? Masih diberi apa? Berkat. Pak Ustaz doakan orang sakit dapat Pak Ustaznya gemuk ini. Nanti yang sakit meninggal dunia pun juga didoakan sama Pak Ustaz. Minimal 7 hari makan malam sudah gratis. Gemuk Pak Ustaznya ini. Nanti 40 harinya, 100 harinya, dan itu kalau satu yang meninggal. Nah kalau kemudian 7 orang, apalagi sekarang musimnya COVID gitu kan. Saya mungkin kalau sekarang tes rapid antigen mungkin dikatakan positif ini. Karena gerges dari kemarin, pilek, ya demam, gak selesai-selesai. Makanya yang demam, yang COVID, yang gerges, yang pilek, jangan dites dulu, tunggu sembuh dulu. Amin ya rabbal alamin. Yang hadir di sini mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesembuhan. Yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah Ta'ala. Yang masih bujangan dan perawan mudah-mudahan segera dapat jodohnya. Aminnya kenceng banget yang menjawab tentunya. Ibu-ibu yang masih punya hutang mudah-mudahan lekas lunas hutangnya. Jangan-jangan ini yang seragam pun juga belum lunas hutangnya. Jadi kalau kita merayakan peringatan Isra dan Mi'raj, itu banyak hikmah yang bisa kita ambil untuk dalil jam'iyah kita Nahdlatul Ulama. Peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah disebutkan di dalam Al-Quran. Isra-nya Rasulullah disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Saya sudah kenceng ini Bu. Jadi Allahnya yang kenceng banget gitu loh, biar saya semangat juga untuk bacakan lagi. Memang suaranya pas-pasan, kemudian lagi batuk lagi habis dah. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yang dimaksud di situ adalah baginda kita Nabi besar Muhammad, lailan pada malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang Allah berikan keberkahan di sekitar perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ayat ini adalah dalil tentang peristiwa Isra. Peristiwa apa Bu? Peristiwa Isra. Peristiwa Mi'rajnya dalam surat An-Najm tadi juga sudah dibacakan. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'inda jannatul ma'wa. Dan dia Rasulullah Muhammad telah melihat malaikat Jibril untuk yang kedua kalinya ketika malaikat Jibril berada di Sidratul Muntaha, dan disitulah dekat surganya Allah Ta'ala. Berarti Rasulullah melihat malaikat Jibril di langit. Ini kata para ulama yang menunjukkan dalil akan adanya Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra menunggangi Buraq. Tahu Buraq Bu? Tahu Buraq? Buraq itu hewan surga, tunggangannya para nabi. Nabi Adam menunggangi Buraq, Nabi Ibrahim menunggangi Buraq. Ketika Nabi Ibrahim ingin menjenguk istri dan putranya yang berada di Makkah, beliau dari Palestina menunggangi Buraq. Maka yang tidak lama nyampe di Palestina, tidak lama lagi nyampe di Makkah. Karena Buraq itu langkah kakinya sejauh mata dia memandang. Kalau kita memandang jauh apa jauh? Kalau kita memandang jauh apa jauh? Kalau kita memandang jauh apa jauh? Kecuali yang rambut. Betul apa betul? Kalau kita saja yang memandang jauh, Buraq itu melangkahnya sejauh mata dia memandang, satu kali langkah. Subhanallah. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu nggak pakai jas, tidak pakai helm. Kalau kita bayangkan kita saja lari begitu kencang, pakai motor yang begitu kencang, nggak pakai helm, nggak pakai jas, apa nggak masuk angin? Tapi ini kan mukjizat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunggangi Buraq dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Itu perjalanan, kalau sekarang naik pesawat kira-kira perjalanan 2 jam lebih. Kalau 1 jam pesawat saja bisa menempuh 1000 kilo, maka 2 jam adalah 2000 kilo. 2000 kilo ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu yang sekejap. Mukjizat apa mukjizat? Mukjizat apa mukjizat? Luar biasa apa luar biasa?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra-nya singgah di beberapa tempat. Singgah di Yasrib, turun Rasulullah salat 2 rakaat. Yasrib adalah nama kota Madinah sebelum Rasulullah hijrah. Singgah di Madian, tempat Nabi Syuaib diutus, salat 2 rakaat. Singgah juga di Tur Sina, tempat Nabi Musa mendengar wahyu Allah Ta'ala, turun salat 2 rakaat. Singgah di Baitul Rahmin, tempat Nabi Isa dilahirkan, juga Rasulullah turun salat 2 rakaat. Kenapa Rasulullah turun di tempat-tempat tersebut? Tempat-tempat tersebut dikatakan oleh Allah, alladzi barakna haulahu, yang Allah berikan keberkahan di sekitar perjalanannya. Berarti tempat-tempat yang disinggahi oleh Rasulullah adalah tempat-tempat yang berkah. Kenapa Rasulullah turun di tempat-tempat yang berkah? Menunjukkan bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah boleh ziarah ke tempat-tempat yang sini. Kalau ziarah kemana? Ziarah kuburnya. Ada ziarah kubur para wali di sini. Walinya siapa? Pasti kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ziarah kan ke makam para wali. Kalau di Jawa ada Wali Songo, ziarah ke tempat para wali. Kenapa? Karena tempat para wali adalah tempat yang berkah. Para wali adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, sehingga mereka selalu taat pada Allah Ta'ala. Karena kemudian Allah berikan keberkahan dalam ibadah, ketika meninggalnya pun juga karenanya kemudian kita yang Ahlus Sunnah boleh ziarah ke makam para. Kalau ada orang yang mengatakan ziarah ke makam para wali itu syirik, maka itu adalah keyakinan di luar Ahlus Sunnah wal. Makam Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu sampai sekarang orang datang hampir setiap hari. Kenapa? Karena beliau yang mengajarkan kita boleh ziarah ke makam para wali. Saya pernah ke Jogja, nginep di dekat hotel Masjid Jagakarya. Masjid Jagakarya itu dekat makamnya Kiai Ahmad Dahlan. Saya ingin tahu saja makamnya Kiai Ahmad Dahlan, Kiai yang mendirikan Jamiah Muhammadiyah. Saya tanya turun ke security, di mana makamnya Kiai Ahmad Dahlan. Security-nya bilang saya nggak tahu. Coba Bapak terus saja jalan ke sana, tanya sama orang di sana. Saya tanya ada ibu-ibu jualan nasi. Saya tanya lagi, ibu di mana makamnya Kiai Ahmad Dahlan? Kayaknya di sana Pak, sana lurus. Lampu merah itu belok kiri. Saya lagi jalan ke lampu merah belok kiri. Saya lihat di Google, mana ini kan nggak ketemu. Terus saya ikuti jalan, orang itu memberikan jalan, saya putar lagi sampai kemudian saya temukan makamnya. Ternyata makamnya itu ada di seberangnya hotel saya. Padahal saya sudah jalan ke sana kemari sampai jauh, baru tahu makamnya apa, di depan hotel. Itu kalau makam orang yang tidak mengajarkan ziarah susah dicari. Tapi kalau Anda datang ke Jombang, tanya makamnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, hampir seluruh penduduk Jombang tahu. Betul apa betul? Kenapa? Karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah diajarkan untuk ziarah kubur, ziarah ke makam orang-orang yang berkah. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra-nya, beliau turun di beberapa tempat, salat 2 rakaat, menunjukkan bahwa tempat-tempat itu tempat yang berkah, dan mengajarkan kepada kita Ahlus Sunnah wal Jamaah boleh datang ke tempat-tempat yang berkah. Makanya kalau punya hajat, datang ziarah ke makam para wali, doa di sana.
kita ini penganut mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu imam yang besar. Umurnya 54 tahun, lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Umur yang 54 tahun itu oleh Allah diberikan keberkahan ilmunya. Sampai sekarang kita yang ahlus sunnah di Indonesia ini madhabnya apa bu? Madhabnya apa bu? Syafi'i. Kalau kita sholat pakai nawaitu, pakai usolli, ya usolli, itu kan apa? Pakai madhab Syafi'i. Kalau kita sholat subuh pakai kunut juga itu adalah madhab Syafi'i. Kalau kita ada yang meninggal dunia, kemudian kita bacakan Al-Quran, biar sampai bacaan Al-Quran kita kepada yang meninggal dunia, itu juga dalam madhab Syafi'i. Dari waktu 204 Hijriah sampai sekarang kita ikut madhabnya Imam Syafi'i. Berkah apa berkah? Berkah ilmunya. Al-Imam Syafi'i ini kalau punya hajat datang ke makamnya Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu pendiri madhab Hanafi. Al-Imam Abu Hanifah ini adalah seorang mujtahid, orang yang soleh. Imam Syafi'i seorang mujtahid, orang yang soleh. Orang yang soleh datang ke makamnya orang yang soleh. Kata Imam Syafi'i, kalau saya punya hajat, punya keperluan, saya datang ke makamnya Imam Abu Hanifah, sholat 2 rakaat, berdoa di situ, tidak lama insya Allah hajat saya dikabulkan. Ini Imam Syafi'i ziarah ke makamnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini sholat subuh pakai wudu sholat isya selama 20 tahun. Kira-kira bisa nggak kita bu? Sholat subuh pakai wudunya sholat isya. Sholat isya maksudnya jam berapa di sini? Jam 8. Wudu untuk sholat isya. Kemudian sholat subuhnya nanti jam 5 katakan. Dari jam 8 sampai jam 5 nggak batal wudunya. Bisa nggak kira-kira? Kita aja yang sekarang duduk begini aja patahnya udah beda-beda, begitu kan? Ini kapan Pak Ustadz selesainya ini? Ya kan? Kita ini kalau duduk di majelis taklim pasti nggak sama dengan kalau kita duduk untuk nonton. Betul nggak bu? Kalau duduk di majelis taklim, duduk sebentar saja sudah tenang kita, nggak noleh-noleh ke bawah mata kita, betul? Betul apa betul? Ditanya apa tadi yang ceramahnya Pak Ustadz? Nggak tahu. Saking khusyuknya gitu kan. Makanya saya sering bilang sama jamaah saya, yang terutama ibu-ibu, bu, kalau nanti memang susah tidur, datanglah ke majelis taklim. Insya Allah nggak lama pasti ibu akan tidur di majelis taklim. Betul apa betul? Betul apa betul? Itu di tempat saya di sana. Kalau di sini insya Allah enggak ya. Nggak jauh beda. Seorang imam besar ziarah ke makamnya imam besar menunjukkan kepada kita ahli sunnah wal jamaah boleh ziarah kubur. Dalam perjalanan Isra'nya Rasulullah SAW, beliau melihat dunia dalam bentuk perempuan tua. Dalam bentuk perempuan. Kenapa dalam bentuk perempuan tua? Yang pertama menunjukkan usia dunia ini sudah tua. Betul apa betul? Kata Rasulullah diutus, kiamat itu bagaikan 2 jari. Jari telunjuk dan jari tengah. Artinya sudah dekat sekali kiamat itu. Kenapa dalam bentuk perempuan tua? Menunjukkan bahwa dunia itu lama-kelamaan yang tadinya cantik tua menjadi ada yang cantik kalau tua kemudian semakin cantik. Ada
waktu mudanya cantik, kemudian lama-kelamaan tua menjadi bilang terus terang menjadi. Makanya bapak-bapak saya sarankan kalau ingin istrinya semakin tua semakin tambah, cari yang jelek, semakin tua tambah. Kalau cantik nanti semakin tua berubah menjadi, kalau jelek semakin tua tambah. Perumpamaan dunia dalam bentuk perempuan yang tua itu menunjukkan bahwa dunia usianya sudah tua, dan setiap yang di dunia itu lama-kelamaan menjadi usang. Semua yang ada di dunia sementara. Makanya jangan hanya menyibukkan diri tentang dunia kita. Karena dunia bagaimanapun, sekarang kita dapat dunia kita, besok kita yang meninggalkan dunia itu, atau dunia kita yang meninggalkan kita. Betul apa betul? Terjadi gempa bumi, habis dunia kita yang kita kumpulkan, atau kita meninggal dunia, maka dunia pun juga kita tinggalkan. Itulah perumpamaan dunia. Semua yang ada dunia sementara, tidak ada yang langgeng. Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra mencium bau harum dari kubur siapa bu? Kubur Masyitoh. Siapa Masyitoh ini? Tahu nggak Masyitoh? Masyitoh itu tukang sisir, bukan namanya nggak tahu kita, tapi kerjaannya adalah Masyitotun. Masyitotun itu adalah tukang sisir perempuan dari putrinya Fir'aun. Masyitotun dari kata masyato. Masyato itu menyisir, mistun itu sisir, masyitotun tukang. Kalau ada orang bernama Siti Masyito berarti Siti tukang, kerjaannya di salon sebagai tukang sisir. Tapi kan kadang kita memahami bahwa perempuan itu namanya Masyito. Betul apa betul? Padahal itu kerjaannya tukang sisir. Putrinya Fir'aun tiap hari disisirin oleh perempuan ini. Suatu ketika sisirnya jatuh. Ketika jatuh sisirnya, dia mengatakan Bismillah. Diambil sisir itu. Putri Fir'aun mendengar kata-kata Bismillah. Maka kemudian Putri Fir'aun mengatakan, awalaki rabbun ilahun ghairu abi. Apakah kamu punya Tuhan selain ayahku? Maka Masyitoh tukang sisir ini mengatakan dengan tegas, dengan lantang, Rabbi wa Rabbu abiki Allah, Tuhanku dan Tuhan ayahmu adalah Allah. Marah putri Fir'aun, dibilangkan ke bapaknya yang bernama Fir'aun. Fir'aun pun kemudian memanggil Masyitoh, diancam Masyitoh jika dia tidak kembali dan keluar dari agamanya. Maka Masyitoh tetap tegar. Dipanggil keluarganya Masyitoh, dinyalakan api, ditaruh tungku yang besar di dalamnya air. Sebagian riwayat dikatakan ditambah dengan minyak sampai mendidih. Masyitoh tetap diancam agar dia keluar dari agamanya. Dia tetap tegar. Satu persatu anaknya dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Meraung-raung kesakitan, terkelupas kulitnya, terpisah tulang dari dagingnya, sampai kemudian mati satu persatu. Tinggal anaknya yang masih kecil, yang masih dalam kuayan, yang masih menusuk kepada Masyitoh. Masyitoh pun ketika itu tiba, bukan kemudian dia goyang, tapi kasihan anak yang kecil ini pun juga harus masuk ke dalam air yang begitu mendidihnya. Tapi anak ini diberikan oleh Allah Ta'ala kemampuan untuk berbicara. Apa kata-kata dari anak tersebut? Isbiri ya ummah fa innaki 'alal haqq.
kemudian merelakan anaknya yang kecil yang masih dalam buayan itu dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Menangis Masyitah. Anaknya pun meraung-raung kesakitan, terkelupas kulitnya, terlepas darah, daging dan tulangnya. Terakhir kemudian Masyitah minta kepada Fir'aun, Fir'aun, saya mohon engkau kumpulkan tulang-tulangku dan tulang-tulang anakku di dalam satu tempat. Kata Fir'aun, lagi dalika, itu kalau kau mau aku kabulkan. Dikabulkan oleh Fir'aun, dimasukkan tulang-tulang Masyitah, tukang sisir ini, dan tulang-tulang anaknya di dalam satu tempat. Ketika Rasulullah Mi'raj, Rasulullah mencium bau harum dari makam Masyitah. Seakan-akan Masyitah mengucapkan selamat kepada Rasulullah SAW bahwa beliau satu agama, satu keyakinan, satu Tuhan. Masyitah, tukang sisir dari putri Fir'aun. Ini perjalanan Isra'nya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa, dikumpulkan para nabi dan beliau sholat menjadi imam di antara para nabi, menunjukkan kemuliaan Rasulullah SAW, bahwa beliau lebih mulia dari semua nabi. Makanya beliau kemudian menjadi imam di antara para nabi. Kumpulnya para nabi di Masjidil Aqsa dan kemudian sholat di belakang Rasulullah SAW menunjukkan Rasulullah adalah pimpinan mereka, Rasulullah adalah penghulu mereka, dan Rasulullah adalah nabi yang paling mulia di antara semua nabi. Makanya kemudian kita bersyukur kita menjadi umat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih perjalanan Isra, belum perjalanan Mi'raj. Kira-kira sampai jam berapa ya? Ini masih perjalanan Isra, belum Mi'raj. Mi'raj itu naik ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai langit ketujuh. Kalau Mi'rajnya Rasulullah tidak menunggangi buruk, tapi melewati tangga, dibentangkan tangga yang begitu indahnya. Anak tangga pertama dari emas, anak tangga kedua dari perak, anak tangga ketiga dari emas, keempat dari perak, terus bersilingkan begitu sampai ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, dan sampai langit ketujuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu pohon sidrah yang akarnya di langit ke-6 menjulang tinggi sampai langit ke-7. Padahal antara langit dengan langit itu jarak tempuh 500 tahun perjalanan. Berapa besarnya pohon sidrah itu? Sungguh luar biasa besarnya. Rasulullah melihat Baitul Ma'mur. Ketika itu beliau melihat Nabi Ibrahim bersandar Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu bagaikan Ka'bah di dunia, dan di langit itu ada yang namanya Baitul Ma'mur. Setiap hari ada 70.000 malaikat masuk ke dalamnya, sholat di dalamnya, keluar, tidak kembali lagi, besoknya diganti oleh malaikat yang lain. Begitu banyaknya jumlah para malaikat. Rasulullah melihat Arsy, makhluk Allah yang paling besar. Sekarang Arsy setiap tiangnya dibawa oleh satu malaikat. Malaikat yang membawa Arsy, tahu Arsy bu? Arsy itu makhluk Allah yang paling besar. Bukan singgasananya Allah, bukan tempatnya Allah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah ada sebelum adanya langit, tanpa langit. Allah ada sebelum adanya Arsy, tanpa Arsy. Allah ada sebelum adanya tempat, tanpa tempat.
Setelah Allah menciptakan langit, menciptakan aras, menciptakan tempat, Allah tetap ada seperti semula, tanpa langit, tanpa aras, dan tanpa tempat. Karenanya kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di dalam Muqaddimah Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan Allah ada tanpa tempat. Apa Bu? Allah ada adik-adik yang di belakang, Allah ada. Makanya jangan pernah kita bilang terserah yang di atas. Siapa Bu yang di atas? Siapa Bu yang di atas? Ada cicak di atas. Bilang saja terserah Allah, karena Allah tidak bertempat di atas, tidak bertempat di langit, tidak bertempat di aras. Allah menciptakan aras untuk menunjukkan kekuasaannya, bukan untuk menjadikan tempat bagi zatnya. Jadi aras itu makhluk Allah yang paling besar, lebih besar daripada 7 langit 7 bumi, lebih besar daripada makhluk Allah yang namanya kursi. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kursi Allah itu lebih luas daripada 7 langit. 7 langit itu jika dibandingkan dengan kursi, 7 langitnya bagaikan cincin, kursinya bagaikan padang pasir yang luas. Begitu besarnya kursi. Kursi jika dibandingkan dengan aras, kursinya bagaikan cincin, arasnya bagaikan padang pasir yang luas. Maka tidak bisa dibenarkan katanya Allah duduk di atas aras, kemudian setiap sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Langit dunia dibandingkan dengan aras bagaikan titik satu tetes air dibandingkan lautan yang begitu luas. Kalau kemudian Tuhannya duduk di atas aras sebesar aras, kemudian turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir, sedangkan langit dunia kecil, berarti yang Tuhan tadinya besar, kemudian apa? Kemudian mengecil, kemudian setelah itu naik lagi besar lagi. Ini namanya balon apa Tuhan? Balon apa Tuhan? Nggak ada Tuhan yang seperti itu. Dan sepertiga malam terakhir pada setiap bumi itu berbeda-beda. Kita di daerah Kalimantan Utara ini lebih jauh daripada daerah barat. Kemudian ada lagi daerah baratnya lagi, daerah Aceh. Kita saja sudah berbeda jamnya. Bagaimana dengan negara lain? Sepertiga malam di daerah kita Kalimantan ini akan berbeda dengan Jawa Timur, akan berbeda lagi dengan Aceh. Sepertiga malam terakhir turun Tuhannya ke langit dunia. Berarti tidak ada kerjaan bagi Tuhan yang seperti ini kecuali naik, turun, naik, turun, naik, turun. Kenapa? Karena ingin menyamakan dan menyesuaikan sepertiga malam pada setiap daerah. Jadi keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah tidak bertempat. Ketika Rasulullah SAW naik ke atas, bukan berarti Rasulullah bertemu dengan Allah yang di atas, tapi Rasulullah mendengar kalam Allah perintah tentang sholat yang tadinya 50 kali. Kemudian Rasulullah turun sampai di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa minta kepada Rasulullah agar diringankan, agar mohon keringanan kepada Allah Ta'ala, sehingga 50 kali sholat diringankan menjadi 45, diringankan lagi menjadi 40 sampai menjadi 5. 5 kali sholat pahalanya sama dengan 50 kali sholat. Itu adalah rahmat Allah bagi kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur apa syukur? Syukur apa syukur? Sholat yang tadinya 50 kali diringankan menjadi 5 kali. Kalau seandainya kita sholat 50 kali, bagaimana itu? Bu, kapan bisa masak Bu? Kapan bisa belanja Bu? Kalau seandainya kita sholatnya 50 kali, yang lagi menyusuin
Kira-kira bagaimana dia akan nyusuin anaknya? Belum selesai nyusuin, udah adzan lagi. Anaknya nangis, mau nyusuin, adzan lagi. Belum selesai dia nyusuin, sudah apa? Sholat. Belum lagi kemudian anaknya nangis. Iya kalau anaknya yang nangis, tapi kalau bapaknya yang nangis, kan repot jadinya kan. 50 kali sholat diringankan menjadi 5 kali sholat, menunjukkan rahmat Allah bagi kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menjadi sebab kita diringankan dari 50 menjadi 5 kali sholat? Nabimu. Padahal Nabi Musa sudah meninggal dunia, tapi bisa memberikan manfaat kepada kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bahwa para nabi setelah mereka meninggal dunia masih bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Katanya kemudian keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa kita boleh tawassul. Apa? Boleh tawassul. Apa tawassul itu? Kalau kita baca Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil wal habibul ladzi dunya syafa'atuhu bi kulli hawlin minara wal muqtahimi. Ya Rabbi bi kalau kita baca Ya Rabbi bil Mustafa itu namanya tawassul. Ya Rabbi, Ya Allah bil Mustafa, dengan kemuliaan Al-Mustafa yaitu Muhammad, balligh maqasidana, sampaikan hajat kami, waghfir lana ma madha, dan ampuni dosa-dosa kami yang telah lalu, ya wasi'al karami, wahai zat yang maha pemurah. Ya Rabbi bil Mustafa itu namanya tawassul. Padahal Rasulullah sudah meninggal dunia. Kenapa kita tawassul kepada Rasulullah? Karena dibolehkan. Rasulullah meskipun sudah meninggal dunia masih bisa memberikan manfaat kepada umatnya. Sebagaimana Nabi Musa meskipun beliau sudah meninggal dunia tapi bisa memberikan manfaat kepada kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham apa paham? Paham apa paham? Apanya yang paham? Tawassul. Jadi kalau kita tawassul boleh. Kita tidak seperti orang Wahabi. Kalau kita tawassul katanya musyrik, menyembah Rasulullah Muhammad. Siapa ahlu sunnah yang menyembah Rasulullah? Tidak ada. Kalau kita tawassul karena kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sebutkan nama Rasulullah dalam doa kita. Ya Allah, dengan kemuliaan Rasulullah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, dengan kemuliaan Rasulullah, kabulkanlah hajat kami. Ya Allah, dengan kemuliaan Rasulullah, permudahkanlah kesulitan kami. Itu namanya tawassul. Dan itu dibolehkan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya kalau kita tahlilan biasanya kan disebutkan nama Syekh Abdul Qadir Jailani, nama muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena kita tawassul dengan para wali, orang-orang yang saleh. Setelah perjalanan Mi'raj, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun. Ini masih perjalanan Mi'raj, belum hikmah dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Lanjut apa lanjut? Lanjut apa lanjut? Jamaahnya lanjut, penjelasannya yang lanjut. Turun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di Makkah.
Dikumpulkan orang-orang kafir Quraisy. Biasanya orang-orang kafir Quraisy itu kalau dikumpulkan nggak mau mereka. Tapi ketika Rasulullah mulai menyampaikan permasalahan kisah Isra dan Mi'raj, Abu Jahal dan Abu Lahab keduanya mengatakan, wahai Muhammad, tunggu dulu, jangan diteruskan. Kami akan kumpulkan penduduk Makkah. Dikumpulkan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab, penduduk Makkah. Kenapa? Karena menurut Abu Jahal dan Abu Lahab, perjalanan Isra dan Mi'raj itu tidak akan dipercaya oleh penduduk Makkah. Mustahil katanya. Dalam waktu yang sekejap, bahkan dikatakan sepertiga malam, katanya Muhammad, kata mereka, sudah melakukan perjalanan ke Palestina sampai kemudian ke langit, turun ke dunia. Kata mereka mustahil. Jadi kalau ada orang yang mengingkari perjalanan Isra dan Mi'raj, berarti sama dengan Abu Jahal dan Abu dikumpulkan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Kemudian Rasulullah mulai cerita tentang perjalanan Isra dan Mi'raj. Apa kata Rasulullah? Di antara bukti, ini dalil bagi kita, di antara bukti saya melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, ketika saya pulang, kata Rasulullah, bertemu dengan kabilah Arab yang ingin menuju Makkah tapi tersesat. Dan nanti 3 hari kemudian mereka ini akan datang ke Makkah. Kata penduduk Makkah, orang-orang kafir Quraisy, kita tunggu kebenarannya. Hari pertama mereka tunggu, tidak datang. Hari kedua mereka tunggu, tidak datang kabilah ini. Hari ketiga mereka tunggu, tidak datang. Hari keempat, sudah genap 3 hari, mereka kemudian pergi ke daerah perbatasan Makkah. Lihat, ada sekawanan orang, serombongan orang, kabilah datang. Langsung oleh mereka ditanya, dari manakah kalian? Sebutkan dari 1 tempat. Kemudian ditanya, adakah kalian pernah bertemu dengan seseorang di jalanan yang ciri-ciri fisiknya adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini? Kata mereka, iya. 3 hari yang lalu kami bertemu dengan orang tersebut. Orang itulah yang menunjukkan jalan kami ke Makkah. Berarti benar Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Karenanya kita, ya umat Nabi Muhammad SAW, ingin mencari dan mencari tahu hikmah dari perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Di malam hari ini kita merayakan peringatan Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Semoga itu semuanya menambah keyakinan kita kepada Rasulullah SAW, menambah keyakinan kita kepada agama Islam ini, dan semoga memperkuat tali ukhuwah kita dan memperkuat jaringan kita dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama. Amin ya rabbal alamin. Itulah sedikit tausiah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi